Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Pengantar Rekayasa dan Desain akan mempresentasikan hasil tugas besar kelompok kami yang berjudul Multiline Free Flow. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Ada saya Ahmad Fadil Anugrah. Saya Faris Kautsar. Saya Divani Olga Dewi. Saya Aldio Tira Karisma. Lalu kita masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Yang pertama, latar belakang. Kemacetan menjadi salah satu permasalahan di sektor transportasi, termasuk kemacetan yang terjadi di jalan tol. Kemacetan tersebut terjadi karena adanya antrian pada saat memasuki dan keluar dari area pintu jalan tol. Pemerintah mulai menerapkan elektronifikasi di seluruh jalan tol dengan mengurangi transaksi tunai. Dengan pembayaran non-tunai, akurasi pembayaran semakin jelas, lebih baik dan cepat, serta lebih aman. Namun, pembayaran tersebut belum sepenuhnya dapat menghemat waktu transaksi. Permasalahan pembacaan kartu elektronik yang lamban membaca atau kegagalan membaca sehingga memerlukan waktu lama untuk menempel di mesin pembaca kartu. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu apa permasalahan yang ada dalam sistem transaksi pembayaran tol di Indonesia. Lalu yang kedua, apakah multi-lane free flow dapat diterapkan di jalan tol yang ada di Indonesia? Lalu yang terakhir adalah bagaimana cara kerja alat MLFF ini? Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari tugas besar yang kita kerjakan. Untuk tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui permasalahan apa yang ada dalam sistem transaksi pembayaran tol di Indonesia. Yang kedua untuk mengetahui apakah multi-lane free flow dapat diterapkan di jalan tol yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga mengetahui cara kerja alat MLFF. Dan manfaatnya itu yang pertama dapat menghilangkan kemacetan di gerbang tol dikarenakan tidak adanya antrian kendaraan saat melakukan transaksi pembayaran. Yang kedua, ada mengurangi polusi dan emisi karbon. Dan yang ketiga, mendukung digitalisasi pembayaran dengan membuka seluruh opsi pembayaran yang dapat dipantau secara real-time. Dan yang terakhir, efisiensi biaya operasional tol dengan jaminan penerimaan 100% pendapatan tol. Desain Engineering. Kemacetan tidak hanya terjadi di jalan raya atau jalan umum di kota-kota besar. Kemacetan juga bisa terjadi di jalan bebas hambatan atau tol sekalipun. Macet di jalan tol bisa terjadi di gerbang masuk atau gerbang keluar tol. Kemacetan di pintu tol ini disebut-sebut bisa menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Bahkan kerugian bisa mencapai triliunan rupiah per tahun. Untuk kerugian akibat antrian di gerbang tol, ada potensial loss dari seluruh badan usaha jalan tol. Berdasarkan visibilitas tadi yang kita buat, itu keluar angka sebesar 300 juta US dollar atau sekitar 4,4 triliun rupiah per tahun. Gathering needed information. Berikut merupakan data rata-rata volume lalu lintas transaksi pada gerbang exit Jalan Tol Bandung pada tahun 2020. Kemacetan di pintu tol Buah Batu. Pintu tol Buah Batu terletak sebelum pintu tol Cileunyi dan setelah pintu tol Muhammad Toha. Pintu tol ini cukup strategis dan sering digunakan oleh wisatawan sebagai alternatif masuk ke kota Bandung selain melalui pintu tol Paster. Gerbang tol Buah Batu cukup dekat dengan pusat keramaian di Bandung, seperti Trans Studio Bandung, tempat wisata kuliner bakmi Akung, pabrik baju Factory Outlet, dan banyak tempat lainnya. Akses pintu tol Buah Batu juga dapat digunakan oleh wisatawan untuk menuju kawasan wisata di Bandung Selatan, seperti Pagelangan, Ciwidey, Kawah Putih, dan lainnya sebagai alternatif dari pintu tol Kopo. Meskipun telah ditetapkan hari ganjil genap untuk mobil berplat nomor selain daerah Bandung atau D, di sekitar gerbang tol Buah Batu tetap mengalami kemacetan. Di sini saya akan menjelaskan poin searching for creative solution. Mengatasi permasalahan tersebut, maka diterapkan sistem pembayaran tol tanpa henti atau multi-lane free flow. Melalui sistem MLFF, pengguna jalan tol tidak perlu lagi berhenti ketika hendak membayar tol. Sejumlah negara pun telah menerapkan teknologi MLFF ini untuk meminimalkan hambatan transaksi di jalan tol. Dalam penerapannya, MLFF harus didukung oleh lembaga-lembaga pengelola yang berperan sebagai toll service provider atau electronic toll collection.
multi-lane free flow ini, yaitu proses pembayaran tol tanpa berhenti. Itu berarti pengguna jalan tol tidak harus menghentikan kendaraannya di gerbang tol. Teknologi yang diterapkan pada MLFF ini yaitu Global Navigation Satellite System atau GNSS, yaitu merupakan sistem yang memungkinkan melakukan transaksi melalui aplikasi di smartphone dan dibaca melalui satelit. Teknologi ini membuat alat pembaca tidak perlu di setiap tempat karena memakai satelit. Berbeda dengan radio frequency identification atau RFID, GNSS memakai alat yang dipasang di dalam mobil. Ketika kendaraan berada di gardu jalan tol, alat itu akan terbaca melalui sistem di satelit. Untuk alasan pemilihan ide, menurut kami ide ini sangatlah ideal untuk kemajuan Indonesia, terutama dalam kasus lalu lintas di tol, di mana banyak pengguna jalan tol mengeluh tentang kemacetan yang ada di gerbang tol. Penerapan alat ini di Bandung sangat efektif jika ditempatkan di gerbang tol Buah Batu, karena gerbang tol ini merupakan salah satu gerbang tol yang sangat sering terjadi kemacetan hingga di luar gerbang tol. Alat ini akan diletakkan di gerbang tol Buah Batu yang sangat terkenal dengan kemacetannya, karena gerbang tol ini cukup dekat dengan pusat keramaian di Bandung, sehingga ada banyak kendaraan yang melewatinya. Stepping from ideation to preliminary design. Teknologi ini telah sukses diterapkan di beberapa negara. Solusi ini selain memudahkan pengguna jalan karena melalui jalan tol tanpa hambatan, informatif, aman, nyaman, dan berkelanjutan, dan juga dapat meningkatkan efisiensi pendapatan tol, serta mengurangi tingkat kemacetan pada jam-jam padat. Teknologi yang digunakan, multi-lane free flow, adalah Global Navigation Satellite System atau GNSS pada aplikasi khusus jalan tol di smartphone. Selanjutnya, GPS akan menentukan lokasi yang dideterminasi oleh satelit, dan proses map matching akan berjalan di central system. Saat kendaraan keluar tol dan proses map matching berakhir, sistem akan melakukan kalkulasi tarif. Dengan sistem ini, nantinya pengendara tidak perlu berhenti di gerbang tol sehingga dapat mempersingkat waktu tempuh. Yang selanjutnya, cara kerja MLFF. Teknologi yang digunakan multi-lane free flow adalah Global Navigation Satellite System atau secara singkat GNSS pada aplikasi khusus di jalan tol di smartphone. Selanjutnya, GPS akan menentukan lokasi yang dideterminasi oleh satelit dan proses map matching akan berjalan di central system. Saat kendaraan keluar tol dan proses map matching berakhir, sistem akan melakukan kalkulasi tarif. Dengan sistem ini, nantinya pengendara tidak perlu berhenti di gerbang tol sehingga dapat mempersingkat waktu tempuh. Ini saya akan menjelaskan poin dari evaluation and selection of preferred solution. Cara kerja MLFF ini berbeda dengan sistem pembayaran tol konvensional sebelumnya, yang berlaku saat ini. Pada saat melakukan transaksi pembayaran di gerbang tol, tentunya sebagai pengemudi membutuhkan waktu untuk membuka kaca kendaraan, kemudian melakukan tapping kartu elektronik. Namun, dengan diterapkannya teknologi transaksi nirsentuh atau MLFF di Indonesia, pengguna tol tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol apalagi mengantri saat melakukan pembayaran. Nantinya, saat kendaraan melewati pintu tol, saldo uang elektronik yang ada pada aplikasi di ponsel akan langsung terpotong. Dengan penggunaan uang elektronik diperkirakan telah mengurangi waktu transaksi hanya menjadi 4 detik, dibandingkan transaksi manual yang membutuhkan total waktu 10 detik. Lalu, kesimpulan. Pengguna MLFF tentunya memiliki manfaat sangat besar karena bisa menghilangkan waktu antrian menjadi 0 detik. Manfaat lain adalah efisiensi biaya operasi dan juga meminimalisir bahan bakar kendaraan. Berikut adalah referensi yang digunakan oleh kelompok kami untuk tugas besar kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.